Iri dalam kebaikan itu baik. Yang tidak baik adalah iri dalam urusan dunia sampai membuat ada hasad, ada dengki kepada orang lain. Itu yang tidak baik. Ya. Lagu mele ita mangkun batur mau rezeki luwe, ndek masalah. Ya, tapi jangan sampai ada nilai-nilai, keinginan-keinginan, zon-zon yang tidak baik para jamaah sekalian. Bagus. Batur mau minak balik, ita milih minak balik, bagus. Nanti narak tahu tak hidup. Batur beli motor, ita milih beli, bagus. Nanti arak terjauh jok masjid. Sang jauh balik teh. Ya. Baik. Kenapa? Karena ada unsur ibadah maksud kita. Bukan hanya niat dunia semata-mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para imam masjid, para khatib, singkatnya jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyukru lillah. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban amaliyah ibadah yang kita lakukan, baik dalam bentuk satu kewajiban atau sunnah-sunnah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diampuni dosa-dosa kita. Semoga dilipat gandakan pahala yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan dimurahkan dan dimudahkan rezeki kita. Rezeki bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, rezeki yang barakah. Dan mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan kita dinasibkan untuk ziarah Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji pada masa-masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nusa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga dengan selawat yang kita baca pada saatnya nanti kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam niki sudah masuk kita di bulan Rajab. Tanggal 6 bulan Rajab, kita bersyukur kepada Allah. Dengan izin Allah kita masuk kepada bulan yang sangat mulia. Bulan Rajab termasuk bagian daripada bulan haram. Bulan haram yaitu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Jadinya di dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala menjadikan 12 bulan. Fiha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu, dalam satu tahun itu ada 4 bulan haram.
yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, itu berturut-turut. Nah, yang pisah ini 1 Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang mulia. Di bulan haram, di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh orang itu berperang. Tidak boleh. Harus berdamai, harus baik, kuatkan silaturahim. Kenapa? Karena bulan-bulan haram ini bulan yang sangat mulia. Tapi bukan berarti di bulan lain boleh kita kelahi, tidak. Ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, Rajab niki para jemaah sekalian bulan yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang sahih, "Inna Rajaba syahrullah wa Ramadan, inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati," kata baginda Nabi SAW. Sesungguhnya bulan Rajab itulah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nilainya sangat besar. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatnya kita kepada Allah punya nilai tertentu. Karena bulan Rajab bulan yang mulia. Barang siapa yang puasa sehari, 1 hari di dalam bulan Rajab, diberi nilai pahala puasa 1 bulan. Lumayan. Sehari berpuasa dalam bulan Rajab, apa awal, tengah, akhir, silakan. Diberi nilai seperti 1 bulan. Jadinya nilainya sangat luar biasa. Nah, bagi yang mau menambah nilai amal ibadah, silakan. Kita berpuasa pada bulan Rajab. Nah, kemudian dalam hadis itu juga disebutkan, siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab akan dikunci mati baginya, ditutup total baginya pintu neraka. Karena pintu neraka ada 7. Ditutup dia. Maknanya, insya Allah tidak akan masuk ke neraka yang disiapkan oleh orang-orang yang melanggar aturan Allah. Nah, kemudian berikutnya, pada siapa yang puasa 8 hari dalam bulan Rajab, akan dibuka lebar baginya 8 pintu surga. Maknanya, insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mendapat kesenangan, mendapat kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sehingga nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ada 1 sungai namanya Sungai Rajab. Orang yang berpuasa sehari di bulan Rajab itu paling kurang sehari, dia akan dapat minum di sungai itu nanti di akhirat. Yang putihnya lebih dari madu, dari susu, dari laban. Manisnya lebih dari madu. Maknanya akan memberi 1 kesenangan. Nah, ini nilai-nilai dalam bulan Rajab sangat luar biasa. Dan bulan ini sering dilupakan oleh orang. Alhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu ingat dengan 27 Rajab, yaitu terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita peringati 27 Rajab. Paling kurang kita ingat kembali ulang tahunnya sholat 5 waktu, yaitu 27 Rajab. Nah, oleh karena itu bulan ini bulan mulia, amalan yang paling bagus yang sangat dianjurkan adalah berpuasa. Ya, paling kurang sehari, silakan lebih boleh, banyak juga tidak masalah.
Amalan yang kedua di bulan Rajab adalah sedekah. Bersedekah. Berbanyak. Setiap hari 1000. Luar biasa. Jadi sedekah yang sangat luar biasa nilainya adalah adwamuha wa in qalla. Nah, gitu. Adwamuha wa in qalla. Sedikit tapi tetap. Seandainya kita punya rezeki setiap minggu, rezeki kita setiap minggu ini, setiap minggu kita bisa bersedekah 1000 kah, 2000 kah, 3000 dan seterusnya. Niatkan ketika kita bersedekah hari ini untuk sampai minggu depan. Jadi nilainya seminggu kita ini bersedekah. Ini yang selalu dulu dianjurkan kita oleh Bapak Maulana Syekh ketika hultah. Nabi bahasana pada ingat jamaah bahasanya. Niatan ini untuk amal tahunan. Diniatkan 1 kali untuk 1 tahun. Pahalanya setiap hari terhitung. Nanti malaikat yang membagi, Allah yang membagi, bagi berapa dia silakan aja. Ini tergantung diri kita sekarang. Saya bersedekah di dalam hati ente 5.000 sampai ku mau rezeki mampu. Akan bernilai setiap hari itu. Dari sanalah nilai innamal a'malu binniyat. Di sanalah nilai teknis. Jadi para ulama mengajarkan kita cara-cara sehingga nilainya sangat luar biasa gitu. Continue terus menerus setiap hari, sholat sunat 2 rakaat setiap hari, nilainya sangat luar biasa daripada 20 rakaat cuma semalam dalam setahun. Sedikit adwamuha wa in qalla, tetapnya walaupun sedikit. Nah, ini ada nilai istiqamah. Yang kita kejar adalah nilai istiqamahnya. Nilai istiqamah maknanya adalah nanti ketika kita tidak mampu untuk beribadah. Contoh, tetap tiang pelunggu makin sholat berjamaah maghrib, tunggu sampai isya, subuh bare datang situ. Sudah berusaha, dia kata alfal dalam sholat berjamaah di masjid. Satu saat toa itu, wah dia narak balungna na ente nih ketute nih keleka, mata niki wah, ya kurang penglihatan. Subuh di tekawa wah becat ngase si toa teh. Kita tidak ke masjid, kita tidak sholat berjamaah, kita tidak sholat sunat karena tuanya kita, karena kita tidak mampu. Disinilah Allah memberi nilai istiqomah yang tadi itu, tanpa mengurangi nilai di mata sembahyang lebale dihitung sholat di masjid oleh Allah. Inilah nilai istiqomah. Nah makanya ini waktu kesempatan. Iya. Sehataka qabla saqamika. Faragaka qabla syughlika. Masa sehat sebelum datang masa sakit. Mun tua sakit napi bau tegawe. Ngenti euy wudu doang wah lemah itu. Demam. Ya demam bahasa ini. Demam. Maidap kata stro mai niki. Wah ditetahan wudu. Susah sudah. Lagi dia tahu leka. Nah mumpung makin masih ita sehat, masih ita kuat, tahu ita leka, tahu itu begitu, jelas istiqomah. Ketika tua nanti tidak mampu, diberi nilai sama seperti muda di saat dia rajin. Nah inilah makna istiqomah pada jamaah sekalian. Nah kita niatkan kepada diri kita, kita azamkan untuk diri kita. Coba saya berusaha. Orang mampu kenapa saya enggak? Orang mampu berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah kenapa saya tidak? Orang mampu mengaji kenapa saya enggak?
Orang mampu sholat sunat, kenapa saya tidak? Nah, ini yang harus kita iri sebenarnya. Iri dalam kebaikan itu baik. Yang tidak baik adalah iri dalam urusan dunia sampai membuat ada hasad, ada dengki kepada orang lain. Itu yang tidak baik. Ya. Lagu mele kita mangkon batur mau rezeki luwe, ndek masalah. Ya, tapi jangan sampai ada nilai-nilai, keinginan-keinginan, zon-zon yang tidak baik para jamaah sekalian. Bagus. Batur mau minak balik, ita milih minak balik, bagus. Nanti narak tahu tak hidup. Batur beli motor, ita milih bagus. Nanti narak terjauh-jauh masjid. Sang jauh balik teh. Ya. Baik. Kenapa? Karena ada unsur ibadah maksud kita. Bukan hanya niat dunia semata-mata. Nah, ini yang bagi kita coba kita ingin pertahankan diri kita untuk tetap ingin berbuat baik. Karena ini yang sulit ini. Keinginan terus sulit. Seminggu rajin itu. 2 minggu ndek. 2 minggu terus sholat berjamaah. Minggu ketiga, keempat, kelima hilang. Gele-gele datang angan teh. Gele-gele hilang ya. Dia ada jok masjid kabut deh kalanya. Jemaah kuati bulan puasa gen kumulai. Dendek anti bulan puasa putu mulai nengka mulai langsung. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Nah gitu. Segera gitu. Kenapa? Karena hadis mengatakan badiru bil a'malis salihah. Segeralah segeralah Anda semua bil a'malis salihah, dengan mengerjakan amal saleh. Badiru ay sari'u. Badiru ay sari'u. Ya. Pada ayat yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Segera, sari'u. Jadi ini tunda lamun kebaikan. Dede mun ada yang julu. Harap kepeng nih. Dan ku daftar haji anukah kembangan julu kah sang tahun mudi terdaftar dende daftar wah julu. Nah gitulah dia badiru bil a'malis salih. Segera kita untuk melakukan amal soleh. Arah angan tajok majid becat berangkat nengkakah dende dan nengkak mulai becat. Nah ini anjuran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muslim. Akan terjadi fitnah yang datang kepada kita. Fitanun kaqita'il lailil muslim, seperti potongan malam. Cepat sekali datang fitnah itu. Maksudnya fitnah inilah angan teh ini mele tanangka bare gajilukah genta berangkat arak batur datang. Nah ini nih bisa menjadi kendala jemaah sekalian. Waktu kita berangkat jauh masjid dengan azan arak datang. Assalamualaikum. Paling bagus bagaimana? Waalaikumsalam. Sila jauh masjid dulu. Bareh lanjut. Hebat. Ya. Kenapa kita ingin mengamalkan hadis? Badiru bil a'malis salih. Makanya tamu harus mengerti. Jangan datang di saat azan mau dikumandangkan. Karena tuan rumah tidak enak juga, tidak menerima kan. Bila perlu ke masjid dulu, habis masjid nanti baru ke sana. Baru tamu dia paham enggak. Dan ngebang maghrib tau anda datang. Kecuali kalau orang dari jauh wajar kan. Dari luar daerah, dari mana itu maklum lah gitu. Ya monitor apa-apa aja keruan waktunya. Oh, kali 15 menit dendek kah? Sang dengan jok masjid dipertimbangkan. Ya. Bertamu juga perlu tahu kapan waktunya. Oh, pas dengan mangan dia mai daftar baris dulu. Atur. Kenapa? Karena bisa saja kedatangan itu mengganggu kondisi. Ya. Apalagi saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, mami-mami kita yang 15 menit belum ada waktu sudah di masjid. Masya Allah. Kan lamun terdatang jadi mengganggu kita. Terima kita lagu sambil ya rupanya agak mau. Nah itu
Nah, ini perlu bagi kita untuk memperhatikan itu. Nah, karena kita harus segera menuju kepada kebaikan. Ketika azan sudah dikumandangkan, jangan ada aktivitas lain lagi. Ibu-ibu paling bagus mun wa azan tutup wah dapur dah. Wah begoreng. Kecuali memang mun dia sembahyang. Nah, gitu. Ya. Itu. Lagu itu separuh yes itu terepotan segede. Wah ki azan baru nih. Diterdengar dengan azan. Nah, ini berat kita. Bahaya itu ya mas sekalian. Kalau azan sudah mulai tidak kita dengar, ini tanda-tanda sudah sulit untuk kita menuju kepada kebaikan. Kenapa? Karena azan kan i'lanat, satu informasi, satu panggilan, pengumuman. Hai hamba Allah, hai orang yang beriman, nih panggilan Allah. Waktu sholat sudah tiba, cepat. Lagu itu separuh ia terperikik petokol ta. Oh azan dengan lagu ndek terberangkat, ndek tampil air wudu, tokol itu. Nah, inilah lemahnya kita. Kita selalu digoda oleh syaitan. Nah, ini kita berhati-hati. Mari kita ingat, kita kembali ketika azan sudah dikumandangkan, masjid sudah kita buat, masjid kita bagus, masjid kita indah. Mari kita isi, makmurkan dia. Kumbe biaya anda pindah masjid. Kumbe lelah dah gotong royong. Udah tulang isi iya. Berarti kita sendiri mengurangi nilai yang kita miliki. Lah lamun teisi kan ita wah lelah, ita wah nyugulang, ita wah gotong royong, masya Allah akan menjadi bertambah nilai, terutama bagi orang-orang yang sudah menyumbang di masjid itu sendiri. Nah, itulah para jemaah sekalian, mengawali pengajian kita kaitan dengan bulan Rajab. Adalah kita itu berpuasa, dan yang kedua kita bersedekah. Yang ketiga adalah kita beristighfar, bertaubat di bulan Rajab. Karena kita mau masuk bulan Syaban, kemudian Ramadan, supaya barakah selapuna. Makanya dalam hadis disebutkan Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban, ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, berkah di bulan Syaban, sampai ke bulan Ramadan. Karena bulan ini bulan yang mulia. Ini sebentar lagi kita mau puasa jemaah sekalian. Sebentar lagi, 2 bulan kurang. Siapa di antara kita, laki maupun perempuan, yang punya hutang puasa, tolong segera diselesaikan. Sang warta sakit kita dengan mama, ada kurang puasa entah si tahun dulu, segera kita pada dengan mama ketuan epin balik ta dengan nina ta, nina hutang puasa mbi ketuan ya kewajiban ta tu masih kading telu berseruk pecah. Nah, kalau dia masih hutang puasa, dia kerjakan sekarang di bulan Rajab, dapat nilai 2. Mana nilai 2? Yang satu mengkadak kewajiban, nilai yang kedua melaksanakan nilai puasa Rajab. Nah, itu niatnya 1. Cukup niat mengkada tapi dapat pahala 2. Ya, mengkadanya 1 dan pahala sunat dalam bulan Rajab. Orang yang masih ada hutang puasanya pada tahun ini, kemudian dia puasa besok, nah belum selesai, pahala puasa tahun ini yang mau dipuasakan belum diterima oleh Allah. Kalau belum dikada hutang tahun ini, nah itu harus diselesaikan. Ya. Ngawang-ngawang ya, antara bumi dan langit, maknanya belum tercatat sebagai nilai puasa, masih simpan dulu. Kenapa? Ada tonggakannya, ada tonggakan. Nah, kalau dia nonggak, wajib kada lagi. Ya, kadanya tetap 1 puasa 1 walaupun lewat tahun, cuman wajib dan denda bayar 1 mud ketika lewat 1 tahun dalam 1 hari. Dan mudah-mudahan kita bisa ingat
Kita mungkin orang laki juga bisa ketinggalan puasanya karena dia sakit dan lain sebagainya, maka dia harus kerjakan sebelum waktu bulan puasa tiba gitu. Nah, jadinya yang ketiga amalan dalam bulan Rajab adalah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca istighfar. Ya, baca Sayyidul Istighfar, boleh mana-mana silakan. Biasa dibaca Rabbighfirli warhamni wa'afini wa'fu anni. Ya, banyak-banyak baca supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dimaafkan oleh Allah, kita diberi kesehatan dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jemaah sekalian, kita lanjut kepada hadis. Ya, ini bagian sekarang kajian hadis. Ada hadis yang datang dari Abi Darda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadisnya mengatakan, "Atuhibbu an yalina qalbak wa tudrika hajatak, irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik, yalin qalbuk wa tudrik hajatak." Nah, ini hadis ada kaitan dengan kehidupan kita di masyarakat dan ada kaitan dengan ketenangan dengan hati kita. Rasul mengatakan, "Atuhibbu ayyalina qalbak." Apakah kau ingin agar hatimu tenang? Ini narik dengan dik melin. Maknanya yang gampang, kalau kau ingin hatimu tenang, bahasa anta lamun temele ati na tenang atinta. Nah, ini. Bagaimana amalannya? Wa tudrika hajatak, dan kau ingin sampai tujuanmu, sampai niatmu, sampai cita-citamu. Nah, ini hadis sangat penting ini, karena kita ingin selamat dunia akhirat. Jadi yang pertama kata hadis ini, kalau kau ingin lamun temele gana tenang atinta, barang gana sampai tujuan ta, sampai hajat ta, sampai niat ta, apa yang harus kita lakukan? Irhamil yatim, kasih sayangi anak yatim. Nah, ini sederhana, insyaallah tuh. Lamun ita gan mele, ya, untuk apa? Sampai tujuan teh, barang tenang atin teh, irhamil yatim, kasih sayangi anak yatim. No. Lamun ara anak yatim ledeket teh, jaga ya. Sang ara keponakan teh, mati amakna, jaga ya. Irhamil yatim. Apa mana irhamil yatim? Kasih sayangi. Wamsah ra'sahu, pegang kepalanya. Lalu kita separuh ya doang baitnya ini. Si megang kepala doang. Nah yatim ketik, entik kepalana. Entik dia doang kena, nah. Megang kepala mengandung makna banyak sekali. Peringati ya. Tuh. Anjak maaf nih separuh anak yatim no bega anu nah. Ya, telah bahasan teh. Sampai begubuk mirip-mirip loh nah. Sehingga luwek dengan apa ngena? Ada anak yatim ulang ngenuang kuna. Nah, dek ngenu sebenarnya. Ujian le ita ini si hidup. Karena ini hadis mengatakan kalau mau hatimu tenang dan sampai tujuanmu, kasih sayangi anak yatim. Mun arak lebih sade iya. Kalau kita jumpa, panggil dia, ketuaan dia, pegang kepalanya, peringati dia maksudnya. Anak kesehatan be, pening be, pacim be. Nah itulah dia maknanya. Kasih sayangi dia. Makna kasih sayang, kalau ada rezeki lebih, sade. Ada kepeng 5.000 ya anak. Apa ada beli barang? Tuh. Dia diabot. Makanya para ulama, orang-orang saleh, lamun kurang sehat, undang anak yatim. Undangna lebalena anak yatim. Ndek jok dokter, undang anak yatim. Doayang anak. Doayang. Sakit kurang sehat. Kasih makan, kasih uang, ule, iya wah. Sampai tujuan tuh. Ya bos paruh luwe amun kan lalu jok Mekah. Nanti enak selamat perjalanan, dipermudah oleh Allah, waktu kena begawe, undang anak yatim.
waktu na berangkat undang anak yatim pira aja deket-deket balin teh kaca 5 ke kaca 6 sadek mangga sadek kepeng sentak belanja insyaallah. Jadi wah arak doang siapangna ita si baginda Nabi cara-cara ini sekedar kasih sayang kepada anak yatim, sekedar memberi bagian rezeki yang kita miliki, hati kita akan jadi tenang dan tujuan kita akan sampai. Nah itulah cara kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa at'imhu min ta'amik. Nah, yang kedua, beri dia makan dengan makananmu. Bukan dengan makanan dia. Tapi kenapa? Nah, ini bagi orang yang memelihara anak yatim nih. Dende ita mangan le anak yatim. Nah. Alur aku kancana. Karena kita na luwek kepengna. Barang arak bangkatna jauh nah. Aman wah mati. Nah, jangan begitu. Nabi mengatakan wa'at'imhu min ta'amik. Beri dia makan anak yatim itu dengan yang kau miliki, bukan hartanya dia. Okay. Dende ampun mele jaga ia karena arah harapan teh. Ya ada tinggalan bangkat si aman arah ini arah. Aku kancaan aku apa jarak li itu ke kita barang-barang lagu lain kenanda arah bangkatna arah ini makanya ditandaskan oleh hadis min ta'amik, beri dia makan dari makanan yang kau miliki, bukan yang haknya dia. Nah, makna yang kedua, hati-hati bagi kita yang memelihara anak yatim, baik itu sifatnya pribadi atau kelompok. Yang kelompok organisasi, ya, kelompok lah mungkin dalam satu gubuk apa ke yang memelihara itu, hati-hati. Orang yang memberi dia orang kemana dan sebagainya itu, pertanyaannya, kanggo ki ite ngakan, kanggo ki tebilu mangan kaja ya. Kalau kita lihat Al-Quran, boleh kita makan dengan anak yatim. Kenapa? Karena kita menjaga dia, seolah-olah mengambil upah untuk menjaga. Temu puang ya, penjaga ia, teperingati ya, selapun, inilah nilainya. Sekedar. Lagu ndak lu ania si ita. Ini yang ndak boleh. Ada dengan nyadik ya kepeng 700.000. Ia sesadek satak ita 500. Nah iya sini nak kanggo. 700.000 sadek nasi dengan ia mbait satak ita mbait 5. Iya sini kanggo. Kalau sebaliknya, ia 500 kita satak, ya boleh. Iya, itu boleh. Kenapa? Upak tebejanya, upak temopo angnya, upak te mongka angnya dan sebagainya. Boleh. Nah ini anti tahu ngatur diri, gitu. Itu upah itu penting. Nah makanya kalau dalam urusan masyarakat paling bagus artinya jelas doang upah dengan lamun dik na jelas upahna bait upahna sendiri kita obrakna ini. Contoh kalau di masyarakat ada daging korban, nah misalnya terjadi itu lu masalah amil tukang bagi, nah, tukang bagi pengurus lu mau dah kita na si batur ya aja lu kantong beli jauh noleh itu aja 1/2 kilo ya lelahan dengan kan dia ngatur ya lelahan ya. Lagu ndak luek lalu nah amil pira mauna itu harian itu ilmunya lamun harian dengan sejelo pira ya wah lagu 1/2 jelo itu bagi 2 selesai ini amil jauh 2 kantong beli mau yuk itu bagi jauh-jauh pakai target, ya, pakai hukum misal namanya, ya, aturan keseharian gitu. Nah ini sering menjadi masalah di masyarakat. Nah oleh karena itu para jamaah sekalian, kita berhati-hati. Ndek nelui barang sehingga nyada itu lebih sekedi
Iya sih nyada itu. No. Nah makanya ketika kita menjadi tokoh di masyarakat, ya, mengatur di masjid, mengatur di madrasah, kita harus cukup berhati-hati. Karena lebih sekedip sinolah membuat jadi masalah. Nah oleh karena itu kita kembali kepada poinnya kita. Jadinya boleh orang itu makan bersama anak yatim, tapi nilainya jangan lebih besar dia daripada anak yatim. Cukup sekedar makan, ya boleh ikut sama anak yatim. Misalnya anak yatim ini punya harta, boleh silakan. Kenapa? Karena dia menjaga. Seandainya orang ini dijaga sama orang lain kan diupah. Nah gambaran upah inilah boleh masuk ke diri kita sendiri. Daripada orang ngambil upah, lebih baik kita. Kenapa kasih orang? Begitulah dia. Nah sama dengan di masyarakat. Lamun arah semeton ngombe itu sari dengan, memang itu hukumnya. Iya. Aduh, iya barang semeton doa. Ya semeton terdengar. Suruh ya. Tapi lamun dek bagus hidup tak beden dek suruh ya. Tapi secara hukum boleh. Itu boleh. Yang penting dia ada kemampuan gitu. Ya, kenapa? Sistem kerja lebih dekat, lebih baik gitu. Tapi pandangan masyarakat itu susah. Aduh ya doang. Nah inilah masalah gitu. Nah oleh karena itu kita dalam bermasyarakat disuruh cukup berhati-hati gitu. Karena hal yang kecil dapat mengganggu aktivitas amaliyah yang kita lakukan, nilainya menjadi kurang. Karena itu dia tahu lamun narak dengan ngaraos. Dia tahu dia temuni. Nah itu masalahnya. Namun tahu sabar ya. Dia mau dengar teduk doang. Dia dengar aman itu. Anak dengan tahu ngono endah. Bembe angkat batur ya anggih doa. Kesumpah kita ngombe apa? Pokok aku mau keteduk doa. Kasfaron dia tahu ngono itu. Nah oleh karena itu mari ippah kita berlaku tindih, kita berlaku berhati-hati di dalam melakukan sesuatu. Nah di akhir hadis mengatakan wa'imhu min ta'amik yalin qalbuk wa tudriku hajatak. Kalau engkau sudah melakukan yang tadi, kasih sayang sama anak yatim, kau doakan dia, arahkan dia, beri dia pengarahan, ayomi dia, jaga dia dengan baik, dan kau beri sebagian harta yang kau miliki, baik untuk makannya, untuk sekolahnya, kewajiban kita semua. Ingat ini, anak yatim kewajiban kita bersama, bukan kewajiban person, tidak. Makanya anak yatim itu tidak berhak mendapat zakat. Iya, dilihat dalam zakat anak yatim tidak boleh dapat. Kenapa? Karena anak yatim tanggung jawab kita. Iya, anak yatim jangan kasih zakat. Zakat itu kotoran. Kotoran harta. Ahlul bait Rasulullah nggak boleh terima zakat. Lagu kita aja sebaliknya. Meta itu zakat. Ya, keturunan Rasul nggak boleh dapat zakat. Karena zakat itu kotoran harta. Gitu. Anak yatim jangan dapat zakat. Kenapa? Karena kewajiban kita bersama untuk menyelesaikannya. Gitu. Kalau gitu bagaimana berzakat kepada panti asuhan? Ya, kalau panti asuhan iya. Karena pengelola. Bukan hanya dipakai untuk anak yatim, tidak kan? Pakai untuk itu, pakai bermacam-macam itu. Nah, oleh karena itu, karena anak yatim itu tanggung jawab kita bersama, maka dalam satu kampung harus ada yang berusaha untuk mengelompokkan. Syukur dalam satu kampung luwih terdengar setiap ada acara santunan anak yatim. Syukurlah arak perhatian dengan timah sekali dalam setahun. Nah, nangka dedek nak sekali setahun kah? Kita sedeket-deket balente siara anak yatim itu kepada barang-barang perhatian ya. Insya Allah apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah kasih sayang dan memberi kepada anak yatim. Dan kemudian yang paling inti adalah hati kita akan menjadi tenang. Ia paling inti niki sebenarnya. Siaran hati niki Masya Allah. Lamun hati ndik tenang, ngombe-ngombe lengkap fasilitas
Cik narak main. Lagu lamun ati tenang. Insyaallah. Maghrib lalu sembahyang. Toko le masjid sampai Isya. Kemudian nak pegawai antre balik. Daripada le balik ke tengah raos-raos, bait Quran, ngaji le masjid, i'tikaf masuk. Isya ule, mun teman bekelo sila bekelo. Sejam 2 jam tidur. Kan ngono? Jam 10 tertidur. Pada jam 4 tengah salat sekedi. Masyaallah. Nikmat kita hidup. Habis subuh dengupi, lalu jok bangka, ya Allah nikmat. Lalu jok tok kerja, lalu berdagang si berdagang. Jam 12 ule. Sembahyang zuhur, istirahat sekedi, sembahyang asar, syarat sampina lalu ngawis. Nikmat. Kenapa? Dunia jalan, akhirat jalan. Si susah makin kondisi akhiratnya, lalu ngawis doang. Lalu ngawis ndekman asar. Uli hampir maghrib. Mbes sembahyang asar. Inilah benar. Sebenarnya tidak terlalu susah ngatur diri kita aja mas. Gawe wah pegawai ente. Ada waktu istirahat. Satu sisi badan butuh istirahat. Sisi lain kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Allah itu tidak akan memberatkan kecuali sesuai dengan kemampuan. Sebenarnya kita pada wahara kemampuan niki, cuman kita kalah si abot, kalah si repot, kalah si repot. Nah, ndak baik makin kerepotan dunia menghalang waktu kita untuk dekat dengan Allah. Kadek dia berjemaah bro angka iya po, arah dia selesai sekedi, bare selesai yang ya. Mungkin istilah niki bisa kita minjam istilah orang di Mekah. Lamun dengan azan wajib tutup. Nah, nu. Munita ni tetap berdagang doang. Dan azan nu luwih dengan belanja. Oke, dendek barek sembahyang mudi. Nah, inilah lemahnya kita para jemaah sekalian. Lemah kita. Padahal yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih kita itu lebih memilih untuk persiapan kehidupan dunia. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa sadar kembali, lebih rajin lagi, lebih ingat lagi, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah inti hadis tadi, yaitu barang siapa yang ingin untuk tenang hatinya dan sampai tujuannya, sampai niatnya, sampai hajatnya, hendaklah dia kasih sayang kepada anak yatim, beri peringatan kepada dia dengan memegang kepalanya, kemudian berilah mereka makan, santuni mereka, beri mereka pendidikan, sekolahkan mereka kalau memang harus disekolahkan. Oke. Nah, mudah-mudahan Allah meridai kita semua, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan reda Allah bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Jadi kadang-kadang disekolahkan anak yatim itu, tetapi ada ikut anaknya juga disekolahkan, tapi kena daya bakat itulah tadi makanannya. Nah, jadi bagaimana cara misalnya sudah ada terjadi pada diri kita dalam pengelolaan harta anak yatim, bagaimana cara kita untuk menyesali perbuatan kita. Yang kedua mengenai kita cari dana untuk anak yatim, misalnya di masjid menyuruh si A, si B, ini yang penting dari. Nah, apa dalam bisa diambil untuk biaya itu kan niat untuk mencari anak yatim. Nah, untuk yang keliling bisa diambil sedikit dari sana. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama, arak dengan berdua anak yatim, lagu arak anak nia endah.
kemudian arah hartana anak yatim. Nah, ia sekolahang anak niki ngadu harta anak yatim. Nah, ini masalah. Nah, sekarang boleh apa tidak dulu? Kita lihat dia perjalanannya. Kalau biaya anaknya ini yang dipakai dari harta anak yatim itu dengan ukuran seolah-olah cukup upah dia menjaga, tidak ada masalah. Boleh. Iya. Kan orang ini tidak mengambil upah dia. Perbandingannya ketika kita ganti suruh dengan lain jaga ya kan ulah tengupai ya. Nah, kira-kira kalau biaya anaknya ini sekedar untuk itu, cukup dengan upah yang ada, tidak salah ini orang. Tapi kalau lebih dari itu, inilah salahnya. Nah, oke, kita anggap lebih sekarang. Kalau lebih dari itu, bagaimana cara hindari? Nah, gini, kalau itu sudah lewat, hitung dia, kalkulasikan dia, berapa biaya yang sudah kita selesaikan sampai anak kita selesai sekolah. Kemudian berapa kita honorkan diri kita menjaga dia setiap hari. Bagi dengan yang tadi. Iya. Kalau dia lebih, tinggal kembalikan aja, selesai. Kalau dia lebih kita pakai maksudnya. Allah, lebih nih 5 juta ke anak yatim nih dengan ukuran yang itu. Oh, kembalikan ke harta dia. Kita tidak salah. Tapi kalau enggak, nah inilah dia permasalahan. Ya. Ini lihat dia jumlahnya dulu. Kalau memang wajar yang kita pakai untuk anak kita, ya sekedar sama nilai dengan upah kita menjaga, itu tidak ada masalah. Boleh saja. Gitu. Itu yang pertama. Nah, jadi kalau dia lebih dari itu, bagaimana cara yang ini ditanyakan? Menghindarinya, melepaskannya. Nah, tidak mungkin kita kelepas anak yatim, jangan. Hitung saja dia itu uangnya, berapa yang sudah terpakai dari hitungan kita, kembalikan ke hartanya dia. Kasih dia, beritahu dia nanti setelah dia mumayyiz. Mumayyiz artinya mungkin belum balik tapi dia sudah besar, tahu dia. Cuman awak balik, lagu dia tahu ngatur dirinya, jangan kasih dia. Jangan, amankan dulu. Ke anakku, mampu ke kena jauh anu diri nana ke. Nih, bangkat nane, nih kepeng nali aku ini, nih sekian ke. Ngombe, mampu ke kena jauh diri nana. Mun mampu serah ya. Kan kalau sudah balik, ndak anak yatim lagi. Itu judulnya soalnya. Kalau udah balik, ndak yatim lah lagi. Tapi karena dia belum mampu mengatur dirinya, ya lembuek pepan aja kan bahaya ini. Ngumbe ongkat dengan ngeraus lita ndak pikiran. Aduh, doah balik anak dengan masih doang jaga ya tau ku kena kepeng anak yatim doah kena ndak. Teduk doang be ongkat dengan dene pikiran. Yang tahu kita. Muntasadi anak ini nengka kena buaya kan susah itu. Ngumbe masa depannya. Kelolakan dia kalau bisa, silakan. Belikan dia tanah ke, belikan dia pakai atau pinjam sebagai usaha nanti bagi hasil. None anakku kepeng waktu singgah laik ne 10 juta ku berusaha nak alhamdulillah jadi wah 20 kah terbagi 2 boleh enggak apa-apa atau bagi telu enggak boleh enggak ada masalah kita luian boleh enggak ada masalah itu karena sifatnya usaha tapi bukan pokoknya hilang. Nah ne si jadi masalah no buih pepan ayat begawe ada sekedik buik pepakna. Nah inilah yang tidak baik bagi kita. Itu teknis kita. Insya Allah kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, arah dengan ngendeng-ngendeng. Untuk anak yatim. Nah, ya betul. Leka ya. Kanggoke nembait sebagian, boleh. Upah dia mencari, boleh diambil. Upah. Berapa upah orang yang biasa? Kembali kepada yang normal. Pada dengan ngendeng-ngendeng amal masjid. Boleh. Ambil dia dari itu. Ya. Kalau di kota itu kita biasa pakai kelompok. Yang pernah mendrop, ya, itu santri Nahdlatul Watan di Tangerang, itu kita drop mereka untuk mencari amal di jalan, memakai loudspeaker gitu di depan masjid. Woi, dengan baca selawat Nahdlatul dengan macam-macam, baca apa kita baca itu nasyid itu senang orang-orang Jakarta. Nah mereka ini diupah oleh masjid. Dari mana ambil upahnya? Dari hasilnya itu. Per hari 15.000 per anak. 15.000 per anak. Per hari 15.000. Nah, dia kerja hanya setengah hari. Nanti sore lain lagi.
Jadi per hari 2 orang dihitung 30.000. Tapi dapatnya bisa 3 juta. Nah, kan tidak seberapa jadinya. Ya mungkin berapa persen saja itu. Nah, itu boleh diambil dari amal itu sendiri. Tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena wasilah. Wasilah. Nah, makanya kalau pengurus masjid seandainya terjadi, ya, lalu bait kepeng, ada sumbangan lekan daerah, misalnya, lalu bait kepeng oleh tamam hangan beli bensin, kanggo dia mengumbe. Lalu ndak, waktu beli bensin 500, ya sih dia cocok. Beli bensin wajar. Apa jauh dah sepeda motor, beli bensin 20, bermula ya nah. Ku beli bensin baru sata sekat. Apa kadunda sepeda motor? Wah, iya sih dia cocok ini. Kumangan baru perbelah ribu, mesana mangan korbelah ribu. Apa aja kakana? Nah ini yang nggak wajar gitu. Muna wajar aja tulis beli buku. Wah kumangan selayu, no selesai sih. Yo kan selayu lalu 4-2 baitku. Selesai ada itu wajar-wajar saja boleh, tidak apa-apa. Tapi harus cocok wajar. Neja ia mangan mesa sata sekat. Bukan dia cocok. Nah, jadi kalau wajar itu boleh-boleh saja. Tulis wah udah makan. Coba siaran terjadi panitia. Lalu beli apa-apa. Kan ada parkir. Wah tenghitung ya. Kepeng tuh sugul semel nulu ya parkir. Padahal terpelit lalu sih dengan lagu 10 kali 5.000 kapira. Selai ribu ino. Bega-bega. Baik nih kepeng dia apa? Tulis parkir no 5.000 selesai. Aduh sih ngono-ngono rekengin sudah lalu belanja lo. Perasa doang manusia ini sebenarnya. Perasa doang itu. Aduh demen ya lalu belanja, mau bonus lekan toko. Dia pikiran bonus dengan terdoang baik. Lelah tadi tekawa. Nah, kalau gini cara kita di masyarakat aman. Coba lalu belanja jemaah ampun dia rak bonus. Lah dia ku kawa lah belanja kena ku rak bonus nah. Nah itu. Syarat bonus dek mungkin luwe. Mun dengan tukang lah paling cepang sadekna. Oh iya enggak nah. Tapi luwe dengan rugi. Nah inilah jadinya cara kita orang yang pergi minta amal, orang yang pergi mencari untuk ayatnya, boleh dia mengambil ala qadri ujrah. Seukuran dengan upah wajar dia pergi. Sesuai. Boleh walaupun itu hasil daripada amal orang dan tidak mengurangi nilai amal. Karena fasilitas, fasilitas lamun dia neleka dengan kan dia mau. Nah, nilai jalan itu penting. Kan milih nenginam dengan motor nak kaduh milih motor dong inam endah. Ndak motor doang inam itu inam endah. Nah, bensin motor, bensin itu ada yang jalan. Boleh itu aja Mas sekalian. Tambahan kaitannya dengan itu. Enggih. Secara syariah hampir lebih afdal kita menggunakan persentase daripada menggunakan angka yang kita tetapkan. Itu Oke. Tergantung kesepakatan. Kalau itu pengurus tergantung kesepakatan. Orang banyak yang punya soalnya. Mau pakai persentase boleh, tapi kalau persentase dipakai ada sedikit masalah laun. Lemun naluwe lalu mau dah. Ya tahu. Itu sedikit jadi anu tes pada persentase. Lagu lamun harian bebas. Ya, mun persentase lamun sekedik dia tak masalah. Lagu lamun luwe mau nah. Ngenget kita. Elo luwe nanti. Padahal dia tahu kesepakatan persentase. Tapi kalau harian ada biasa. Mulai ya nah. Itu. Nah, kalau dicari bab abdalnya lebih bagus upah harian. Sehingga tidak ada hal-hal yang membuat kita nanti akan menjadi kurang cemburu ya apa bahasa itu? Ya, ngono. Lah ku demen ya lalu ngendeng mun ngeneja. Nah. Sekian persen. Nah, kan itu. Nah, tapi ada lebihnya juga. Ada doang lebihnya. Betul lebihnya. Kalau pakai persentase, dia akan bergairah mencari. Dia tahu lebihnya. Bega ini. Sambil ngitung. Alhamdulillah sekian mau aku. Ini tambah pecah. Lamun ngadu harian, ada masih pira-pira mau aku enggak ada masih bare di mola siu doang. Nah, ada untung, ada rugi gitu. Angka mun temuni abdalna menurut syariat
tidak bisa ditentukan. Cuma lebih untung bagi pelaksana harian. Ya. Lagu ya Bruno, lamun nih mau ke 10 juta nengka sekian persen. Ya. Depan nih tapi hitung atau sekat sejauh ini. Ya Allah. Nah, kan mikir itu ini. Jemaah aku sekali, ya kan? Nah inilah dia, ya. Jadi lihat situasi dan kondisi. Tapi paling untung bagi kita, ya memakai hari yang paling aman. Sama nih. Nah para jemaah sekalian, entah nih kita dulu, insya Allah nanti kita berjumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah meridai kita semua, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Semoga cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih 'alana wa karabatil lana fi dinina, ma'ali kutri unta wa dhaka, Rabbi wafiqna wa wafiqum lima fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman, wa khilla atqiya ulama, nadha bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا نصر المنون وفرست أنت أقوم الستار ربنا يا ذا الجلال والمنان وفضنا دائما من الفتن وهدي رجالها على السنن واشرنهم في النسايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان واشرن ذات الوطن وفضنا دائما من الفتن وهدي رجالها على السنن واشرنهم في والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء ذات الوطن وفضنا دائما من الفتن وهدي رجالها على السنن واشرنهم في الاشياء والبكاء وصلاة الله انتصر المصطفى حقنا أنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصف المصابي الغرار أبرد كف سماء في الأسى وأروات الهمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وباطني وضعيني أبرد كف سماء وأروات الجشا بما الهمير على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وظاهري أمرض كف سماء في الأصى وأروات الجشا بماء على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وباطني ظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Sekian demikianlah Allah al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum.